Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi syukur kepada Allah Rabb semesta alam. Alhamdulillah, Allah sudah memudahkan dan memberikan kepada kita taufik hingga kita bisa menemui bulan Ramadan yang penuh kemuliaan ini. Tentunya tidak semua orang Allah subhanahu wa ta'ala beri kesempatan untuk bisa menemui bulan Ramadan. Ada sebagian dari saudara kita, teman-teman kita, tetangga kita yang tahun lalu masih berpuasa Ramadan bersama kita. Tapi tahun ini Allah subhanahu wa ta'ala belum takdirkan mereka untuk bisa berpuasa bersama kita. Maka ini adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita. Maka tidak heran para ulama salaf, ulama terdahulu, biasa mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala selama 6 bulan agar mereka disampaikan oleh Allah umurnya untuk sampai ke bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan adalah bulan kesempatan untuk melakukan ibadah dan ketaatan. Bulan di mana amal ibadah dilipat gandakan pahalanya. Kemudian tidak berhenti sampai di situ. Para ulama di 6 bulan berikutnya setelah bulan Ramadan, mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar seluruh amal ibadah mereka Allah subhanahu wa ta'ala terima. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan dalam suatu hadis, beliau mengatakan, "Idza kana awwalu lailah min syahri Ramadan, sufidati syayatin." Jika datang malam pertama di bulan Ramadan, maka para setan akan dibelenggu. Wa maradatul jin, dan juga jin-jin yang memiliki sifat tidak baik. Kemudian wa ghulliqat abwabun niran, dan ditutuplah seluruh pintu-pintu neraka. Falam yuftah minha bab, dan tidak ada satupun pintu neraka yang terbuka. Wa futihat abwabul jannah, dan dibuka selebar-lebarnya seluruh pintu surga. Falam yughlaq minha bab, dan tidak ada satupun dari pintu surga tadi yang tertutup. Kemudian Nabi SAW melanjutkan dalam hadisnya, wa yunadi mudadi, maka malaikat menyeru, ya bagiyal khairi aqbil, wa ya bagiyal syarri aqsir. Wahai orang yang menginginkan kebaikan, ayo sekarang waktunya. Wa ya bagiyal syarr, dan orang yang menginginkan keburukan, stop. Udah nggak saatnya lagi melakukan kejahatan, keburukan dan kemaksiatan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, walillahi utaqa minan nar wa dzalika kullalaila, dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki orang-orang yang Allah bebaskan dari siksa api neraka. Kemudian Nabi SAW melanjutkan hadisnya mengatakan, wa yunadil munadi ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal syarri aqsir, dan para malaikat menyeru, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, ayo sekarang ini saatnya. Wa ya baghiyal syarr aqsir, dan wahai orang-orang yang menginginkan keburukan, kemaksiatan, kejahatan, stop. Sekarang udah bukan saatnya lagi. Kemudian baginda Nabi SAW melanjutkan hadisnya. Beliau mengatakan, walillahi utaqa minan nar wa dzalika kullalaila, dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki orang-orang yang Allah bebaskan dari siksa api neraka, dan hal tersebut terjadi di setiap malam. Masya Allah, tabarakallah. Maka ini adalah kesempatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita taufik, bisa sampai bulan Ramadan di tahun ini. Maka ini kesempatan untuk kita beramal soleh. Kesempatan untuk kita memperbanyak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis, Nabi SAW menceritakan tentang 3 orang. Yang ketiga orang ini mereka bersahabat. 2 di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan mereka wafat di medan peperangan. Ketika dalam kondisi jihad di jalan Allah, wafat sebagai seorang mujahid. Dan satu lagi
meninggal 1 tahun setelahnya. Akan tetapi orang ini meninggal di atas kasur pembaringannya. Apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan? Ketika ada yang melihat orang ini di dalam mimpi, dia mendapatkan nikmat yang sangat banyak, nikmat yang sangat agung, nikmat yang lebih besar daripada 2 kawannya yang wafat di medan peperangan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Alaysa qad makatha hadza ba'dahu sanah, fa adraka Ramadan, fa shamahu, wa shalla kadza wa kadza sajdah." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bukankah orang ini yang 1 orang tadi mendapati bulan Ramadan dan masih hidup setelah 2 orang tadi 1 tahun setelahnya? Maka dia puasa di bulan Ramadan tadi, kemudian sholat, kemudian bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi SAW mengatakan, "Falamma bainahuma ab'adu mimma bainas samai wal ard." Maka kedudukan di antara orang ini dengan 2 sahabatnya tadi sebagaimana kedudukan antara langit dan bumi. Ini menunjukkan kesempatan ketika orang Allah beri waktu untuk bisa hidup dan memperbanyak ibadah di bulan Ramadan, sholat, puasa, ini bisa menjadikan derajat orang tersebut ditinggikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terakhir, saya ingin mengingatkan satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah mengatakan, "Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan, thumma salah qabla an yughfaralah." Celaka, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang masuk bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan itu berlalu, akan tapi dia belum mendapatkan ampunan Allah. Maka ayo, mari kita berbanyak ibadah, istighfar, bertobat, beramal saleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan yang penuh kemuliaan ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.